Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Malaikat Jibril pernah berdoa. Malaikat Jibril berdoa, Rasulullah yang mengaminkan. Yang berdoa pemimpinnya para malaikat. Yang mengaminkannya Sayyidil Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Doanya pasti mustajab, pasti dikabulkan oleh Allah. Dari Jabir radhiyallahu an, beliau menceritakan suatu ketika Rasulullah naik ke atas mimbar. Kemudian Rasulullah berkata, amin, amin, amin. Setelah itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami melihat kau naik di atas mimbar, ya, sambil berkata, amin, amin, amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tadi Jibril datang kepadaku. Jibril berdoa, ketika aku naik pada anak tangga yang pertama, Jibril berkata, celakalah orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan tapi dia tidak diampuni. Kemudian aku berkata, kata Rasulullah, amin. Kemudian aku naik ke anak tangga yang kedua. Jibril berkata, celakalah orang yang disebut namamu di hadapannya, dia tidak bersolawat. Kemudian aku berkata, amin. Kemudian ketika aku naik ke anak tangga yang ketiga, Jibril berkata, celakalah orang yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tapi orang tuanya ini tidak bisa menjadi sebab dia masuk surga. Kemudian aku berkata, amin, kata Rasulullah. Nah, yang pertama, celakalah orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan tapi dia tidak diampuni. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan keberuntungan bagi umat Islam, di mana setiap amalan sunat yang dikerjakan itu nilainya sama dengan amalan wajib di luar bulan Ramadan. Mengerjakan amalan wajib itu sama dengan satu kali ngerjakan amalan wajib itu sama dengan 70 kali mengerjakan di bulan yang lainnya. Ini berlaku pada semua amalan. 30 hari. Kalau satu hari aja sholat wajib 5 kali. Sholat sunat, tergantung kemampuan kita. Kalikan 30 hari. Makanya kata Rasulullah, kalau orang itu tahu kelebihan ganjaran daripada bulan suci Ramadan ini, maka dia ingin seluruh bulan itu bulan Ramadan.
Nah, di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang bila orang dapatkan satu malam itu, seperti dia beribadat 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Bayangkan kalau itu terhitung dari akil baligh tuh. Sementara kalau umur kita, kalau akil balik umpamanya 17, 83 tambah 17, 90 tahun. Itu kalau umur kita sampai segitu ya udah uzur betul ya. Jadi ini 83 tahun 4 bulan seolah-olah semuanya tuh terisi dengan ibadah, tak henti-hentinya. Itu kalau ketemu malam Lailatul Qadar, itu plus yang luar biasa. Minimal di dalam bulan suci Ramadan nih, orang hanya kerjakannya wajib-wajib aja ya. Minimal dia dapat ampunan dari Allah, itu minimal. Kalau dalam bulan Ramadan ampunan pun dia tak dapat, celaka kalau tak dapat ampunan aja dia tak dapat, apalagi ganjaran yang lain. Maka di akhir bulan Ramadan tuh orang memohonkan ampun ya, memohon ampun kepada Allah ya. Kalau ampunan aja udah tak dapat, dah celaka lah betul. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang disebut nama Rasulullah ya, dia tak bersalawat, ini didoakan celaka. Kalau orang itu dia tidak rajin bersalawat, dia tidak tergolong orang yang rajin bersalawat. Minimal dia salawat tuh ketika disebut nama Nabi. Ketika disebut nama Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Minimal ketika disebut nama Nabi itu dia salawat. Kalau enggak celaka. Rasulullah tak ada kepentingan di sini. Malaikat Jibril tak ada kepentingan di sini. Ini karena sayangnya dengan kita nih. Supaya kita dapat ganjaran yang besar, pahala yang besar nih bulan Ramadan. Nah, salawat, luar biasa salawat ini. Salawat ini malaikat Jibril yang sakti aja ditanya oleh Rasulullah, bisa enggak kau menghitung seluruh tetesan air hujan yang jatuh di saat hujan lebat, banyak, cepat, tanpa terlewat setetes pun? Bisa, kata Jibril. Hebat Jibril, bisa menghitung jumlah tetesan air hujan yang jatuh tak terlewat setetes pun. Lalu kata Rasulullah, ada tidak sesuatu yang tak bisa kau hitung? Kata Jibril, ada ya Rasulullah. Apa itu? Pahalanya orang yang bersolawat. Sehingga ada orang yang bersolawat di pantai itu diceritakan, ada orang yang berlari di atas air, di atas laut itu berkata, sudah, jangan lagi kau selawat. Yang kemarin aja belum selesai kami catat. Ya, rupanya dia malaikat. Nah, ada orang ditimbang, kata Rasulullah, dosa keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, maka dia diputuskan masuk neraka. Maka Rasulullah minta timbang lagi, ditimbang lagi orang itu. Rasulullah mengeluarkan selembar kertas, diletakkan selembar kertas itu di timbangan kebaikan. Maka timbangan kebaikan itu menjadi sangat berat sekali. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa isi selembar kertas itu? Kata Rasulullah, selembar kertas itu berisikan salawat-salawat yang biasa dikirimkan kepadaku. Saking besarnya. Karena Rasulullah ini sayang dengan kita. Ya. Bukan Rasulullah mau mengambil manfaat dari salawat kita, enggak. Rasulullah ini sayang dengan kita. Jadi Rasulullah itu pernah keluar dari masjid, jalan, ya, melewati satu kebun. Di belakang tiba-tiba tergerak aja hati Abdurrahman bin Auf membuntuti. Ya. Tiba-tiba Rasulullah sujud, lama sekali Rasulullah sujud. Sampai kira Abdurrahman bin Auf nih, Rasulullah ini udah meninggal dah. Ketika dekati ini udah berurai air mata nih. Tiba-tiba Rasulullah sadar, ada apa Abdurrahman? Kata Abdurrahman bin Auf, aku kira kau sudah meninggal ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Jibril datang kepadaku. Ya Rasulullah, Allah titip salam kepadamu. Aku ingin menyampaikan kabar gembira. Apa itu wahai Jibril?
Kalau sekali umatmu selawat, Allah bersalawat kepada umatmu itu. Mendengar itu Rasulullah langsung sujud syukur. Gembiranya Rasulullah. Orang sujud, gembira kan sujud syukur. Hanya biasa orang sujud syukur tuh sebentar. Ini Rasulullah lama sekali, ini menunjukkan begitu Rasulullah gembiranya. Nah, jadi besar faedahnya salawat ini. Ya, dikatakan ulama itu kalau salawatnya Allah itu, kalau kita beribadah seumur hidup itu tidak menyaingi pahalanya dari salawat Allah itu yang diberikan kepada kita, ya. Nah, jadi kalau kita orang yang tak rajin salawat, minimal pada saat Rasulullah disebut namanya itu salawat. Yang ketiga, celakalah orang yang dia menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu di antaranya. Orang tuanya ini tak bisa menjadi sebab dia masuk surga. Artinya apa? Dia tak berbakti pada orang tuanya. Ya. Dia mendurhakai orang tuanya. Dia tak dapat doa dari orang tuanya. Orang tua ini doanya mustajab terhadap anak. Ya. Mustajab, ini keramat nih. Ya kan, maka beruntunglah orang yang masih punya orang tua, masih punya ibu khususnya. Ya. Nah, karena masih dapat kesempatan dapat doa dari ibu. Nah, jadi mudah-mudahan kita tak termasuk dalam 3 orang yang celaka ini, ya. Mudah-mudahan ini memasuki bulan suci Ramadan, kita siapkan amalan terbaik kita. Nah, kita seolah-olah ini puasa Ramadan kita yang terakhir. Karena kita tak tahu nih apakah umur kita sampai di Ramadan yang akan datang. Nah, jangan kita merasa umur kita masih panjang, tahu-tahu tak ada sampai umur kita. Ya, betapa menyesalnya kita tak tahu nih, banyak dah orang-orang yang udah mendahului kita, bahkan umurnya lebih muda dari kita. Maka kita harus persiapkan, jangan merasa umur kita masih panjang, jangan. Jadi siapkan diri kita sehingga kita menikmati dalam keadaan yang terbaik, itu yang kita harapkan. Husnul khatimah, ya, membawa amalan-amalan yang terbaik, ya. Yang penting kita ini selamat, ya. Jangan kita lengah. Ini nafsu syaitan ini terus menggoda dan akan menghancurkan kita kalau kita tidak betul-betul bermujahadah melawannya, untuk menggunakan sisa umur kita ini untuk mentaati perintah Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan taufik sehingga kita ada kekuatan untuk beribadat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.